sharing punya mentor, ikut dalam acara-acara pembinaan entrepreneurship, itu memperbesar probabilitas yang tadi cuma 10% naik tadi 20%, 30% dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ikuti acara ini dengan semaksimal mungkin supaya probabilitas yang tadi 10% itu nanti bisa naik sampai sekian persen. Tapi ya, di balik kenyataan pahit jadi entrepreneur ini, nanti teman-teman jangan langsung mengapak barang kemudian pulang ya. Di balik kenyataan pahit ini, entrepreneur itu adalah salah satu instrumen investasi terbesar. Next berikutnya. Dia memang pekerjaan yang high risk, tapi dia high return juga. Teman-teman yang mungkin sudah mulai investasi, mungkin tahu ya instrumen investasi ini. Ada instrumen investasi reksadana, mutual fund, ada instrumen investasi stok atau saham. Yang di sini yang main saham coba, yang main saham, yang udah punya saham harus ada ya. Biasanya masih ada satu nih, dua. Kalau saham malu, ngaku aja. Main saham, kita lihat saham berapa sih pertumbuhannya. Kita naruh uang di situ bertumbuh berapa besar sih dalam waktu sekian lama. Di sebelah kiri bawah itu adalah rata-rata pertumbuhan saham di Amerika. Jadi di Amerika itu dalam 15 tahun terakhir pertumbuhan. Jadi kalau kita naruh duit nyebar ke semua saham perusahaan-perusahaan yang sudah listing, yang sudah go public di Amerika, itu bertumbuh cuma kalau bisa di sini kita lihat 15%. Kalau kelihatan di sini, tapi 15% dalam 15 tahun. 15 tahun berapa tahun? Oh, dalam 5 tahun, sorry. Dalam 5 tahun kita cuma bertumbuh 15%. Jadi satu tahunnya 3%. Kita naruh 1 juta, kalau berapa jadi 1 juta plus 3%. Tambah lagi 1 juta plus 3%, lalu ada compoundnya gitu ya. Tapi cuma bertumbuh 15% total kumulatifnya. Naruh di saham Indonesia, di ASG kita dalam kurun waktu 20 tahun terakhir bertumbuh berapa ini? 895%. Gede ya, 9 kali lipat, 895%. Indonesia kan negara emerging country yang masih bertumbuh dengan cepat ya perusahaan-perusahaannya. 895% dalam 20 tahun terakhir. Tapi bikin bisnis, coba next. Nah ini adalah salah satu komparasinya. Saya ngambil satu case, kita Instagram diakuisisi oleh Facebook. Masih pakai Instagram kan semua? Instagram diakuisisi oleh Facebook waktu itu udah lama, sekitar hampir 6 tahun lalu. Dulu Instagram usianya masih 18 bulan. 18 bulan kalau baik berbeda-beda ya. 18 bulan. Diakuisisi, dibeli oleh Facebook dengan nilai 1 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 14-15 triliun. 14-15 triliun. Ada salah satu pemegang sahamnya Instagram, investor di Instagram cuma pegang saham nggak sampai 10%. Namanya Benchmark Capital. Dia invest 500.000 US dollar, kalau dia berarti sekitar 8 miliar rupiah. Invest di Instagram, kemudian ketika Instagram diakuisisi oleh Facebook, berapa return yang didapatkan? 2.000 kali return hanya dalam waktu kurang dari 18 bulan. Itu berarti 200.000%. 200.000%. Mungkin kamu harus pikir itu kan di US, harganya tinggi-tinggi. Saya punya kenalan, ini dulu binaannya Pak Nurul juga di UI, namanya Flip. Tahu Flip? Aplikasi Flip. Aplikasi transfer Iya. yang gratis. Flip itu. Saya punya kenalan invest di Flip sebagai angel investor. Waktu awal-awal Flip berdiri, dia naruh uang 1 miliar untuk dapat 10% saham. Flip saat ini dengan valuasi saat ini saya nggak bisa buka berapa valuasi sekarang, tapi orang tersebut sudah tumbuh uang 1 miliar itu sekitar 400 kali lipat nilainya. Jadi kalau dia menjual saham kepemilikan dia di saat ini, dia uangnya bertumbuh 400 kali lipat minimal ya saat ini. Hanya dalam waktu kurang lebih 2-3 tahun. Itu apa? Itu ketika kita bikin bisnis, pertumbuhannya tidak ada yang mampu untuk bisa memperkirakan asal bisnisnya maju, bisnisnya tumbuh, bisnisnya berkembang. Gimana cara untuk bisnisnya berkembang? Kita harus bikin bisnis model yang inovatif, bisnis model yang kompetitif, bisnis model yang mampu untuk bisa mendisrupsi pasar, mampu untuk bisa relevan dalam perkembangan zaman. Nah ini yang jadi salah satu inti buat teman-teman yang masih muda ya, masih belum ada nikah, belum ada tanggungan, belum ada resiko apa yang ditanggung. Kalau teman-teman udah nanti berkeluarga, udah banyak anaknya, udah ada tanggungan, mungkin teman-teman harus berpikir untuk bikin bisnis. Gagal di bisnis ini nanti saya nggak ada pendapatan sama sekali. Harus pikir. Kalau masih muda sekarang nih, ada resiko udah ada bisnis, nggak masalah. Masih muda ini, teman-teman saya juga masih belum ada penghasilan, apalagi masih mahasiswa. Lanjut
lanjutkan lagi. Bikin bisnis satu gagal, bikin bisnis kedua gagal, nanti siapa tahu jika pada kesempatan selanjutnya dapat akan berhasil. Next berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk bisa mengantisipasi kegagalan dalam menciptakan bisnis model yang inovatif. Ini saya dapatkan data dari CV Insight. Dia melakukan survei kepada 200 startup di berbagai macam negara. Dia dapatkan urutan penyebab kegagalan tertinggi dari startup UMKM yang ada di sana. Urutan pertama itu no marketing. Maksudnya mereka bikin barang yang dibutuhkan oleh pasar. Ini yang relevan terhadap bisnis model aja. Kemudian dalam bisnis model ada urutan yang keempat, itu kalah dari kompetisi, kalah dari kompetitor. Urutan kedua itu duitnya habis. Ini nggak berkaitan dengan bisnis model secara langsung, ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Nomor tiga itu tim. Ini juga berkaitan dengan manajemen internasional. Nah, di dalam materi kita kali ini, mungkin sekitar setengah jam 40 menit ke depan, teman-teman akan bareng sama saya untuk kita belajar gimana cara kita untuk menciptakan bisnis model yang bagus supaya kita nggak masuk ke dalam penyebab kegagalan nomor 1 sama nomor 4 ini. Nggak masuk ke dalam penyebab kita salah bikin produknya nggak keluar buat pasar. Kita nggak mampu bersaing dengan kompetitor kita. Oke, lanjut lagi, next. Ini bisnis model kanvas, teman-teman pasti sudah tahu dan teman-teman sudah bikin ketika teman-teman tahu berseleksi. Saya nggak akan jelaskan ini. Kita akan langsung masuk kepada apa saja sih contoh-contoh, apa saja sih teknik-teknik yang teman-teman nanti bisa eksplorasi supaya nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman gimana cara kita bikin bisnis model yang inovatif. Next, kita masuk dulu ke bagian pertama, bisnis model yang inovatif di aspek produk. Oh iya, teman-teman, boleh balik ke slide sebelumnya. Bisnis model kanvas ini kan ada 9 kotak. 9 kotak ini semuanya itu penting. Ketika teman-teman unggul di satu kotak itu sudah mampu untuk bisa menciptakan sebuah bisnis yang survive, yang sustain, yang bagus. Apalagi kalau teman-teman mampu untuk bisa unggul di semua kotaknya. Kalau teman-teman coba pilih bisnis yang sustain saat ini, katakanlah mereka yang sustain dari aspek channel marketing, mereka unggul di aspek channel. Ada bisnis yang unggul dari sisi teknologi, mereka unggul dari aspek key activities dan key resource. Ada yang unggul dari aspek partnership, mereka unggul dari kotak key partner. Ada salah satu teman saya waktu itu ikut inkubasi di US, dia dari Brazil. Dia bikin survei sederhana, aplikasi survei untuk NPS score. NPS score, skor yang menunjukkan seberapa puas customer sehingga dia nanti akan mau merekomendasikan produk kita kepada customer lain. Itu NPS score. Biasanya kita buat NPS score itu ketika kita mau tanya seberapa puas sih customer kita terhadap produk atau jasa kita. Dia cuma bikin software untuk survei NPS score dari Brazil. Tapi pendapatannya lebih dari 1 juta US dalam setahun, per 15 miliar. Kenapa dia bisa kayak gitu? Simple produknya. Tapi yang dilakukan adalah dia bikin bisnis model bagian channelingnya bagus channelnya. Apa yang dia lakukan? Dia kerjasama sama Big Four consultant company di Brazil. Kalau kita ada KPMG, ada EY, Ernst & Young, agensi dan sebagainya di Brazil juga ada kayak gitu. Dia kerjasama ke semua 4 konsultan company di sana. Dia bikin kerjasama, kalau kamu bisa jualin produk atau aplikasi saya, kamu nanti dapat sekian persen dari revenue, nanti saya bisa dapat sisa revenue-nya. Bekerja itu, jadi setiap company-company yang diservis oleh konsultan-konsultan terbaik di Brazil itu, akhirnya bisa ditawarin aplikasi NPS score-nya, dan dia bisa dapat customer tanpa dia harus untuk itu customer secara langsung. Itu apa? Strategi channel. Produknya biasa, mungkin key resource dan activity biasa. Teman-teman mungkin bisa bikin bareng sama anak-anak engineer yang ada di teman-teman. Tapi bisa kan teman-teman untuk pintu konsultan-konsultan yang ada di Indonesia saat ini dan meyakinkan mereka untuk jualin barang saya nih, jadi kita kerjasama. Mungkin konsultan itu 5 nanti akan bilang, siapa lu? Yang gue bikin sendiri daripada kerjasama sama lu. Nah, ini kan jadi satu fakta bahwa strategi untuk channel marketing itu sudah bisa menciptakan perbedaan signifikan bahkan. Jadi teman-teman bicara tapi sebenarnya sekedar bicara produk yang kita bikin, bukan hanya bicara tentang jasa apa yang kita bisa berikan. Itu bicara keseluruhan dari kotak-kotak bisnis model kanvas ini. Teman-teman ketika bikin bisnis bukan hanya berpikir saya mau bikin kritik yang terbuat dari bahan tertentu misalnya. Tapi teman-teman juga harus pikirin gimana cara jualnya, channel jualnya gimana, gimana cara saya bisa membuat customer saya itu puas. Experience itu excellence banget, wow experience kalau kata Pak ini Hermawan tadi. Jadi semua itu harus dipikirkan.
Kita mungkin nggak bisa unggul ke semua kotak-kotak ini, nggak masalah. Tapi kita usahakan ada kotak satu aja yang bisa menjadi keunggulan dan kita eksploitasi keunggulan tersebut dengan sebaiknya. Nah, kita akan coba ya masuk ke beberapa contoh yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Next. Nah, ini pertama, poin produknya. Produk itu biasa tercermin di dalam key activities dan key resource. Aktivitas dan resource yang kita miliki untuk menciptakan produk yang besar. Next, berikutnya. Next lagi. Nah, biasanya produk di semua bisnis, terutama yang masih produk ya, itu terbagi jadi dua kategori. Produk yang membantu kita mengalokasikan waktu, spending time, atau produk yang membantu kita menghemat, menyimpan waktu, membuat penggunaan waktu kita lebih efektif. Instagram, TikTok, Facebook itu membantu kita spending time. Netflix, YouTube, teman-teman ada waktu, kemudian dipaparkan alternatif di dalam handphone. Saya mau buka Facebook, Instagram, Netflix, atau yang lain. Kalau sekarang mungkin teman-teman di online, saya selain dengerin Bang Jaya ini di Zoom, mungkin di tab sebelahnya lagi buka YouTube mungkin, atau lagi di tab sebelahnya lagi buka Instagram. Produk membantu kita untuk spending time. Teman-teman harus bersaing dengan aplikasi produk yang lain atau berbagai macam jasa yang lain dalam menghabiskan waktu. Atau teman-teman bisa bikin produk untuk menghemat waktu, membantu kita bikin pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Teman-teman yang bergerak di bidang jasa transportasi, gimana caranya produk kita mampu untuk bisa menghemat waktu orang dalam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Gimana cara kita bisa menghemat resource orang sehingga mereka lebih murah? Gimana cara mereka membuat mereka mampu untuk berpindah dengan lebih mudah? Semua itu harus ada kaitannya dengan saving time. Ini lebih kepada mengkategorisasikan supaya teman-teman bisa lebih sederhana kendalanya. Next, berikutnya. Ini salah satu contoh produk yang unggul dari sisi contoh perusahaan yang unggul dari sisi produk Google. Google itu bukan search engine pertama yang muncul di dunia. Dia tuh search engine ke-20 kalau diurutkan. Ada AlphaVista, Yahoo, dan lain sebagainya. Tapi dia adalah produk yang pertama memberikan hasil pencarian yang relevan, memberikan hasil pencarian yang diurutkan dalam relevansi, sehingga akhirnya membantu orang lebih cepat menemukan informasi. Kalau Yahoo dulu waktu zamannya Yahoo muncul, itu bentuknya ketika kita nyari satu keyword, dia nampilin seluruh indeks website yang ada di keyword tersebut. Gak peduli website itu banyak diakses orang, gak peduli website itu munculnya kapan, tahun berapa, gak peduli. Tapi tampilin aja, silakan siapapun cari sendiri dalam list website yang saya tampilkan. Tapi kalau Google enggak, dia nggak memintingkan jumlah yang saya tampilkan. Yang dia pentingkan adalah kualitas. Gak masalah yang muncul cuma 10, tapi 10-nya relevan banget dengan apa yang ingin kamu cari. Membantu kita menghemat waktu, membantu kita lebih cepat dalam mengerjakan satu pekerjaan. Teman-teman bisa refleksi pada produk teman-teman. Apakah produk kita punya keunggulan? Bantuin orang lebih mudah kerjanya, bantuin orang lebih cepat kerjanya, bantuin orang lebih hemat mengeluarkan duitnya. Kalau misalnya ada aspek-aspek itu di dalam produk atau jasa kita, teman-teman punya kemungkinan untuk bisa unggul di aspek produk. Karena teman-teman sudah punya satu uniqueness, satu keunggulan nanti bisa membuat customer kita terbantu. Nah, buat teman-teman tadi udah punya bisnis, ada yang bisa sharing nggak? Cerita, bang saya produknya ini, produk saya membantu orang ngapain misalnya? Nah, bisa supaya bisa jadi salah satu contoh case. Yang mau sharing? Tadi yang kalau tidak selesai, oh silakan mas, depan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ceritain ya, produknya apa, terus habis itu ngapain? Saling itu kita. Kenalan dulu. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya Kak. Jadi perkenalkan nama saya Kadek Dwi Jantika. Saya dari Universitas Prahaja Pasar, Provinsi Bali. Jadi bisnis saya di sini adalah highfilo.id. Nah, kalau di highfilo.id itu kami merancang bisnis yang dapat memudahkan atau saving time. Nah, bentuk saving time itu seperti apa? Jadi kami membantu teman-teman untuk membuat sebuah profil digital. Nah, profil digital seperti apa dan kenapa itu bisa membantu? Saya bertanya kepada teman-teman, kalau misalkan ada orang yang nanya, bisa nggak kamu deskripsikan diri kamu? Terus bisa nggak kamu jelaskan
apa sih kemampuan kamu, terus bisa nggak kamu jelasin apa aja sih portofolio yang udah kamu buat selama kamu berkarir di dunia saham. Mungkin teman-teman akan dijelaskan itu secara berulang ya, atau itu akan membuat banyak waktu. Nah, kalau misalnya dia heavy loader ID, teman-teman tinggal tunjukin barcode dan itu akan keluar semuanya. Sama lagi teman-teman, skill teman-teman, terus CV teman-teman, portofolio teman-teman, dan link tree teman-teman yang kami buat dalam satu platform tanpa harus teman-teman klik semuanya. Jadi sudah ada satu platform, bisa teman-teman bisa jelaskan bahwa ini adalah saya. Dan ini juga goalsnya Hello, satu profil digital untuk 1 juta peluang baru, untuk membuka peluang-peluang baru kepada teman-teman dan untuk lamaran di seluruh di provinsi Bali terutama. Seperti itu. Terima kasih Wi, silakan. Tadi udah review belum? Udah. Dari mana reviewnya? Reviewnya, Reviewnya, pendapatannya. pendapatannya itu sekarang. Oke. Jadi kita reviewnya itu ada B2B sama B2C. Nah kalau B2B-nya itu kita ada white label, jadi kita sediakan domain sendiri. Misalkan ada orang yang punya bisnis gitu, misalkan kalau Google pengen buat profil digital untuk karyawannya, berarti google.com/karyawannya gitu. Jadi kalau high value label itu kita buat high value ID/company profile baru /karyawannya. Kemudian itu mereka bayar sekitar 1,5 juta per tahun untuk B2B-nya. Kemudian untuk B2C-nya itu bentuknya untuk profil digital itu masih gratis. Jadi teman-teman kalau mau buat profil digital khusus untuk ISEC kita buka sampai tanggal 15 Agustus itu gratis untuk profil digitalnya. Tetapi kalau untuk dalam bentuk kartu fisik yang sudah ada NFC-nya itu teman-teman tetap bayar. Itu 25.000 per bis. Terima kasih. Keren, terima kasih ya Wi. Semoga makin maju ya di sini ya. Itu selalu contoh ya, produk yang menghemat waktu. Nanti paling improve-nya adalah gimana cara kita bikin produk ini value-nya kepada customer itu semakin tinggi. Kalau semakin tinggi value-nya, maka otomatis customer akan mau bisa spending. Bukan lagi spending 25.000, maka mereka mau bayar 150 nggak masalah. Jadi value terhadap produk itu perlu memang ditanamkan kepada persepsi dari sisi customer. Produk itu value tinggi, bisa menghemat waktu kamu signifikan, bisa bikin kamu lebih keren, bisa bikin kamu lebih produktif. Apapun value yang teman-teman tonjolkan, maka harus terasa sama customer. Di sini yang pakai produk Apple mungkin bertanya-tanya, buat apa saya beli Apple yang satu produknya itu gross margin untuk Apple yang bisa sampai 60%. Gross margin 60%. Itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata gross margin restoran. Orang-orang yang bekerja di F&B, siapa yang punya bisnis F&B di restoran? Gross margin berapa persen? Persentase data konkretnya nggak tahu tapi di kisaran 40%. 40%. 40% itu lebih tinggi. 40% lebih tinggi. Apple 60%. Jadi kita beli ini MacBook 20 juta. Kita bayar kepada Apple bahan bakunya ya COGS-nya, ya aluminiumnya, besinya itu cuma 8 juta 9 juta. Sisanya apa? Gross margin buat dia. Jadi kenapa kita bisa kayak gitu? Karena dia pegang value satu brand. Pakai brand Apple keren. Pakai brand Apple naik strata sosial kita. Itu efek yang ditimbulkan. Jadi bikin value atas sebuah produk itu nggak harus selalu tangible. Kita bisa barang kita pakai fungsional, tapi bisa intangible. Yang akhirnya intangible itu nggak mampu untuk bisa diukur. Karena teman-teman juga yang saat ini buka bisnis, coba perhatikan gross margin. Semakin tinggi gross margin portion teman-teman, semakin bagus. Tapi gross margin tinggi, otomatis akan berpengaruh pada harga yang tinggi. Gimana cara kita menjustifikasi harga kita yang tinggi sehingga customer tetap mau beli? Itulah kita butuh value yang harus kita tumbuhkan, value yang harus kita berikan itu yang harus kerasa pada customer. Nah, untuk ini ada bahasa yang lagi saya atur waktu nanti kurang ya, kalau misalnya saya banyak terlalu di next lagi tapi kita bahas. Nah, kita masuk tadi yang berkata value proposition. Ini ada di bagian tengah di sebuah apa? Mungkin teman-teman kemarin kalau yang belum terlalu mengerti tentang ini isinya value proposition, harganya paling murah atau fiturnya paling lengkap atau yang lainnya. Kalau kita mampu untuk bisa mengidentifikasi dengan baik value proposition kita, itu dampaknya signifikan kepada bisnis kita. Next, berikutnya. Next lagi. Nah, ini salah satu contoh case. Ada yang tahu ini airlines
Southwest Airlines terkenal di US. Dia menjadi benchmark dari budget airline pertama di dunia. Kalau di Indonesia namanya Lion Air. Lion Air itu terinspirasi dari bisnis model atau value proposition Southwest Airlines. Dulu waktu Airlines Southwest berdiri, persaingan di dunia airlines itu bicara tentang persaingan makanan yang lebih baik, yang lebih banyak variasinya, kemudian kursi yang lebih nyaman, dan rute yang lebih lengkap. Sampai akhirnya Southwest ini muncul. Dia melahirkan sebuah airlines yang murah, paling murah. Kamu bisa terbang bahkan sampai 50% dari harga airlines kebanyakan saat ini. Tapi murahnya ini itu jadi satu trigger untuk dia berpikir gimana caranya supaya operasional dia tetap jalan. Teman-teman jangan hanya sekedar murah kan. Teman-teman kalau misalnya mau murah, teman-teman harus mampu untuk bisa tetap untung. Kalau misalnya gross profit teman-teman 20%, kalau misalnya teman-teman pengen jadi yang paling murah di pasaran nggak apa-apa, yang penting tetap gross profitnya 20%. Jangan sampai murah di paling murah di pasaran, gross profitnya malah cuma 5%. Nah, dia meng-cut berbagai macam kos-kos yang nggak perlu. Contoh, dia hanya melayani rute penerbangan yang paling sering dijelajahi oleh orang-orang di Amerika. Dan dia penerbangannya itu bolak-balik. Jadi satu pesawat dalam satu hari itu bisa terbang sampai 16 kali, bolak-balik. Supaya nggak murah. Dia nggak menyediakan layanan pilihan makanan yang bervariasi. Cuma 2 aja pilihannya di dalam satu pesawat. Pilih, kalau misalnya silakan. Ini cuma 2 makanannya. Semua service charge yang ada di airport dia nggak pakai. Penting buat customer. Kenapa dia bisa yakin dalam mulai bekerja? Karena dia mempelajari dulu customer. Apa sih dari sisi customer yang memang concern terhadap harga, yang mereka mampu tolerir dan mereka yang nggak mampu tolerir. Yang nggak mampu ditolerir keamanan. Tapi yang mampu ditolerir apa? Makanan. Gak masalah saya cuma di pesawat 1 jam nggak makan makanan enak, nggak masalah saya nanti bisa ke restoran tempat saya menuju. Tentang service handle di dalam bandara, nggak masalah saya bisa maklum kok kalau misalnya nggak usah pakai yang jalan-jalan itu di jembatan ke pesawat. Yang penting saya bisa masuk ke pesawatnya. Gak masalah kalau misalnya kursi saya nggak nyaman, nggak ada TV-nya, saya bisa pakai handphone saya. Jadi dia sudah mempelajari preferensi customer-nya, mana sih yang memang penting buat customer. Tentunya dengan segmentasi yang memang dituju ya. Kalau segmentasi yang premium mungkin dia nggak akan masuk. Tapi segmentasi yang memang sangat concern terhadap budget, dia perhatikan apa sih yang bisa ditoleransi dan apa yang bisa ditoleransi. Dan akhirnya pertumbuhan signifikan. Di antara airlines yang lain yang waktu itu pertumbuhan revenue itu turun, bahkan minus, dia yang paling positif sendiri. Dan ini diimplementasi model ini di banyak negara termasuk Lion Air muncul di Indonesia. Citylink akhirnya keluar muncul dari grup mereka dengan model budget airlines. Ini model value proposition yang memang murah tapi operasionalnya bagus. Next. Nah, sekarang saya pengen nantang teman-teman untuk coba list aja di dalam kertas nih value proposition produk teman-teman. Nanti kita coba lihat, kita sharing mungkin beberapa ya. Exercise-nya gini, teman-teman bagi jadi 2 bagian. Di sebelah kiri itu teman-teman prediksi atau coba tebak kompetitor teman-teman. Teman-teman masing-masing punya kompetitor ya. Apa sih value proposition kompetitor teman-teman? Apakah dia kualitas? Apakah dia harga? Apakah dia fitur, rasa yang lebih banyak misalnya variasinya? Apakah dia brandnya premium atau dan banyak dikenal? Apapun model aspek-aspek yang teman-teman merasa itu adalah value propositioning kompetitor, kita tulis di situ. Jadi tulis nama kompetitornya, tulis value propositionnya. Kalau bisa 1 kompetitor, 1 value proposition, jangan banyak-banyak. Kalau ada beberapa value proposition yang teman-teman temukan, pilih 1 yang paling dominan. Ini membantu kita untuk bisa memutuskan yang paling dominan dari kompetitor kita itu value apa sih. Jadi ada pilihannya, apakah harga, apakah kualitas, apakah dari sisi brand, apakah dari sisi fitur, kelengkapan barang dan sebagainya. Pilih salah list kompetitor. Cukup 3 kompetitor yang teman-teman merasa paling. Jadi inilah tantangan buat teman-teman. Nama kompetitornya dan value proposition-nya. Udah ya, di bagian kiri ini list kompetitor kita dengan value-nya. Sudah selesai? Yang bagian kiri? Belum ya? 1 menit ya, 1 menit. 1
sampai 3 nama kompetitor kita dan value proposition mereka. Cukup satu aja value propositionnya. Kalau teman-teman menemukan ada lebih dari satu, pilih yang paling dominan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di bagian keempat, coba teman-teman pikirkan satu aja karakter, value atau apapun itu yang memang teman-teman rasa teman-teman tuh punya di dalam produk atau bisnis teman-teman, dan teman-teman pengen dikenal oleh customer karena hal tersebut. Pengen dikenal oleh customer karena hal tersebut. Contoh misalnya, produk saya mie ayam. Saya pengen dikenal oleh customer saya dari sisi kualitas rasa. Kualitas rasa. Itu yang Pak saya pengen dikenal. Saya nggak peduli dikenal oleh customer saya harganya mahal. Yang penting kualitas rasanya terbaik sepadan misalnya, terbaik se-Jakarta. Nah itu masukin di situ kualitas rasa. Atau saya pengen produk saya itu jadi yang paling cepat. Kalau orang-orang pakai produk saya, kalau orang pakai produk yang lain itu 1 jam. Kalau pakai produk saya 1 menit atau 10 menit, nah, paling cepat masuk jadi karakteristik. Atau saya pengen jadi produk yang paling murah. Nggak ada di manapun orang-orang tentang sebuah produk di kategori industri yang sama yang lebih murah daripada harga produk saya. Masukin paling murah. Cukup satu aja kita masukin. Teman-teman silakan pilih. Tapi ini harus ada ya dalam DNA atau karakter produk teman-teman. Jangan sampai teman-teman belum ada tapi teman-teman tulis. Jadi yang udah ada, udah jadi aspirasi teman-teman produk ini mau jadi kayak gimana, teman-teman tulis. Satu aja. Tulis satu aja karakter yang teman-teman ingin munculkan dan customer tuh pengen kenal pada teman-teman. Udah ya? Siapa yang mau share? Maju ke depan supaya nanti bisa kita analisis. Enak nih, kebantu nanti bahkan bisa teman-teman setelah sesuatu ini bahkan bisa langsung turun ke dalam strategi marketing. Ayo, ini kesempatan. Ayo, silakan Mas ini, siapa nih? Mumpung ada Bang Den, di review langsung. Oh, baik Mas. Lanjut. Kenalan sambil cerita ya. Cek. Nah, kenalin nama aku Agil. Saat ini aku dari CEO Senja Printing, yang mana kita bertema dengan ala-ala Hindi, terus menyediakan sablon-sablonan seperti itu dengan konteks digital. Nah, kompetitor yang saat ini saya alami ya, itu kayak Erigo, kemudian brand-brand gede. Itu value propositionnya pasti branding karena dia gede, artis dan lain-lain. Kemudian teks omnia, kreativitas yang menurut saya nggak bisa sampai ke situ kreativitasnya. Nah, dari selain itu karakteristik yang saya bangun di usaha saya itu adalah bagaimana pelayanan yang cepat dengan pemesanan. Biasanya yang di OA dipesan itu 1 minggu. Kalau dibilang sablon manual yang kita pakai itu digital yang bisa menggunakan 2 jam. Nah, itu sih. Kami siapa tadi? Agil. Agil. Terima kasih Mas Agil, tepuk tangan. Agil. Nah, ini bagus sih. Agil udah mampu untuk mengidentifikasi satu karakter yang memang udah benar-benar ada di dalam produknya. Walaupun kita ini nanti perlu cek lagi apakah kecepatan ini gampang untuk diduplikasi atau yang lain juga punya kapasitas ini. Tapi terlepas dari itu, Agil udah bagus mampu untuk bisa mendefinisikan kecepatan. Apa pentingnya kita tahu di karakter utama dari produk kita, contoh kecepatan. Akhirnya ini nanti akan jadi message utama dari marketing kita, message utama dari proposition yang akan kita munculkan kepada customer kita. Agil misalnya bikin Facebook Ads, nanti kalimat utamanya bukan ngeprint kaos sablon, tapi kalimat utamanya adalah bikin sablon kaos dalam 2 jam, langsung spesifik to the point, sehingga orang-orang yang merasa butuh untuk ngeprint atau nyablon kaos dengan cepat, just in time, misalnya menurut nih kayak bikin acara Isaac, mana ya sablon bisa 2 jam, saya pengen ada acara sekian, nanti cari-cari di Google langsung ketemu tempatnya Agil, telepon langsung nanti bisa muncul 2 jam, udah selesai. Jadi akhirnya value proposition karakter itu nanti akan bisa match dengan kebutuhan customer.
Mereka yang memang butuh cepat, maka akan tetap agil. Mereka yang butuh brand, mereka yang butuh kreativitas, mereka yang butuh desain, gak akan agil, gak masalah. Kita memang gak targetin mereka. Yang kita targetin adalah orang-orang yang just in time butuh menyablon. Nah, kita nanti akan dengan ini akhirnya kita juga mampu untuk identifikasi siapa sih customer yang kebutuhannya cepat. Mungkin nanti akhirnya akan berkolaborasi dengan event organizer yang mereka biasanya deadliners. Jadi, kalau misalnya ada orderan kaos, yang kuat, lo bisa provide dalam 2 jam jadi. Nah, jadi akhirnya kita langsung mampu bisa mengidentifikasi dengan siapa kita berpartner. Akhirnya kita mampu mengidentifikasi siapa orang yang memang membutuhkan untuk nyablon dalam waktu cuma 2 jam. Akhirnya kita akan mengidentifikasi apa sih improvement dalam produk kita yang nanti akan mampu memperkuat value proposition kita. Mungkin nanti kalau udah 2 jam ini laku, ada kompetitor yang bilang kita juga bisa 2 jam. Nanti akhirnya improve 2 jam, 2 menit. Contoh ya. Jadi akhirnya kan tertrigger untuk selalu cari cara lagi yang memang mampu meningkatkan value proposition. 2 jam lagi improve jadi 1,5 jam, jadi 1 jam, jadi 30 menit. Bisa jadi nanti akan ketemu di paten nyetak kaos dalam waktu cuma 30 menit. Itu kan inovator-inovator itu munculnya adalah ketika kita men-challenge diri kita, mempertanyakan diri kita bagaimana cara kita bisa melakukan X, bagaimana cara kita bisa melakukan B, how might be. Jadi entrepreneur itu harus selalu bisa nanya ke dalam diri kita sendiri, how might be. Kita bisa bikin percetakan kaos yang bisa jadi hanya dalam waktu 30 menit. How might be. Kita bisa bikin profile internet orang hanya dalam waktu 2 menit. How might be. Kita bisa bikin jasa transportasi hanya berbiaya Rp1.000. Ini akan menantang kita. How might be. Kita bisa bikin pengganti bensin dengan biaya 1 liter cuma Rp2.000. Itu kan men-trigger kita untuk bisa mencari cara berinovasi, menciptakan produk baru, dan itu nanti akan memajukan peradaban kita. Ini jadi teman-teman, mudah-mudahan dengan exercise ini nanti bisa dibawa pulang. Kemudian ketika sudah ketemu satu karakter ini, diturunkan ke dalam strategi marketing, strategi partnership, strategi pengembangan produk, strategi yang lainnya. Sederhana kan, tapi manfaatnya banyak. Biasanya kita terlalu banyak cabang-cabang pikiran, nggak bisa mengkonstruksi pemikiran-pemikiran atau ide kita sehingga serabutan. Ribet pikiran kita. Padahal hanya dengan exercise kayak gini kita kan bisa tahu, ya fokus saya adalah mahal, ya fokus saya adalah murah, fokus saya adalah kualitas. Gak masalah harga yang tinggi, karena orang ada loh yang hobi kualitas. Saya punya kenalan pemilik restoran di Sentul. Beliau mengakui harga makanan saya mahal, tapi gak masalah karena yang saya jual itu bukan orang-orang, bukan target saya bukan orang-orang yang sensitif terhadap harga. Target saya adalah orang-orang yang mau makan makanan yang enak, orang-orang yang mau makan makanan selevel kelas hotel bintang 5. Gak masalah kalau misalnya ada orang yang datang kemudian dia bilang mahal harganya, ya berarti dia bukan target nama saya, karena saya jual kualitas. Dan orang yang datang ke sini adalah yang saya targetkan adalah orang yang mau beli kualitas, dan orang yang mau beli kualitas dia bersedia untuk bayar lebih mahal untuk mendapatkan kualitas itu. Jadi gak masalah teman-teman akhirnya mensegmentasi customer, karena gak semua orang yang bisa jadi customer kita pantas atau perlu untuk kita bisa serve. Kita bisa ada namanya segmenting, dan kita akan jalan pakai ini. Next berikutnya. Nah ini ketiga, baru tadi ngomongin customer segment. Ini penting nih karena banyak entrepreneur awal yang merasa kan kita biasanya diajarin semakin besar customer segment kita, semakin besar market size kita, maka semakin prospektif. Sehingga akhirnya kita terpicu. Customer segment saya, target market saya adalah seluruh pemuda berusia 15 sampai 30 tahun di Indonesia. Kalau saya lihat profil gitu, ini belum matang nih segmen kita atau ya. Next dulu kan. Customer segment ini ada poin yang di paling kanan ini. Customer segment. Paling mudah biasanya teman-teman mungkin paling gampang. Ya umur 15 sampai 30 tahun, ibu-ibu yang sudah bekerja atau orang yang sudah menikah atau anak yang sudah usia sekolah, kalau jadi situ. Padahal itu tidak cukup. Karena manusia itu bukan hanya sekedar demografi, dia psikografi. Ada identitas manusia itu beda-beda, profil manusia itu beda-beda. Itu yang harus kita kenali. Next, gitu. Ada yang pernah nginep di hotel ini, Aman Jiwo. Ini harga hotelnya paling minimal kamarnya 17 juta semalam. Kalau kita 17 juta buat kosan setahun ya. Ini semalam nih. Lebih mah. 2 tahun. 5 tahun. 17 juta sehari.
Kok ada orang yang mau untuk bisa nginep di SPI 17 juta sehari? Kalau misalnya kita berpikir kayak gitu, berarti kita nggak nggak masalah. Nggak masalah, kita nggak butuh untuk kita bikin hotel kayak gitu. Kalau misalnya kita udah cek lewat dia, dan dia juga nggak butuh kita berminat untuk kita di tempat dia, karena yang dia incar adalah orang-orang yang bukan yang memang berpikir bahwa ini ada suatu hal yang berlebihan. Jadi segmenting. Jadi akhirnya kita menetapkan produk, harga, positioning, brand sesuai dengan segmen yang kita tuju. Kalau ada orang yang melihat pesan kita, atau ada orang yang melihat brand kita dan merasa bahwa oh ini kok mahal banget, oh ini kok jelek banget, oh ini kok kayak spesifik banget, memang karena dia bukan segmen kita. Yang kita nanti perlu identifikasi adalah apakah segmen spesifik yang kita tuju itu sudah cukup mampu untuk bisa menciptakan sebuah bisnis yang memang besar. Next berikutnya. Nah ini ada Excel. Ini Pak Hasnul Suhaimi. Pak Hasnul Suhaimi ini dulu adalah CEO Excel yang mampu untuk bisa membawa Excel tadinya peringkat 4 perusahaan telco provider di Indonesia jadi peringkat 2 hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Nah, Pak Hasnul dulu mengidentifikasi Excel itu posisinya nggak jelas karena secara kualitas dia kalah dari Telkomsel dan Indosat. Kualitas itu coverage, sinyal dan lain sebagainya. Tapi secara harga dia juga nggak semurah Asia itu masih ada Asia, mungkin teman-teman belum ada ya. Asia, terus habis itu ada Friend, Flexi. Dia di tengah-tengah. Kalau orang di tengah-tengah nggak punya identitas, akhirnya nggak banyak dikenal. Setengah-setengah akhirnya nggak bisa jadi pemenang. Akhirnya Pak Hasnul lakukan itu adalah kalau tadinya persaingan di dunia telco itu ada dua kutub yang main premium itu dikuasai oleh Telkomsel, kutub yang main harga murah dikuasai oleh Asia dan Flexi, maka dia bikin kutub baru. Dimana kalau kita bikin kutub baru yaitu kualitasnya bagus, walaupun tidak sebagus Telkomsel, tapi harganya paling murah. Jadi bikin kutub yang sebelah kanan bawah ini. Akhirnya dia munculkan nih Excel tarif termurah, telepon Rp1 per detik. Ini provider pertama yang berani untuk bikin kayak Rp1 per detik. Belum ada provider yang berani untuk bisa bikin iklan se-ekstrim ini. Ini apa dampaknya? Orang-orang akhirnya langsung kaget, oh ada Excel Rp1 per detik. Akhirnya diganti jadi provider Excel. Ketika dia ganti jadi provider Excel, dia akan ngajak pacarnya, kita kan kalau teleponan lama ya. Kamu jadi pakai Excel, Rp1 per detik misalnya. Kita pacarnya ikut, orang tuanya ikut misalnya. Adik kakaknya ikut, keluarganya satu keluarga ikut. Jadi nanti kita Rp1 per detik ikut akhirnya. Penjualan next secara signifikan. Next ya. Tapi value proposition, ada murah dan sebagainya itu actually itu kalau misalnya tidak mampu untuk kita terus pertahankan, kita nanti akan ditiru oleh kompetitor kita. Akhir nanti misalnya 2 jam, nanti pasti ada kompetitor bilang saya bisa 1 jam, saya bisa setengah jam. Akan terus kayak gitu yang namanya kompetisi. Sehat di situ, karena itu akan memicu kita untuk terus-terus memperbaiki kualitas produk. Sama yang di dalam Excel. Nomor satu itu. Kemarin 1 per detik. Semua. Ada tuh. Simpati. Saya akan Telkomsel. 0,5 rupiah per detik. Kemudian ada lagi AM3 0,01 per detik. Excel balas lagi 0,00001. Terus kayak gini aja. Jadi itulah namanya persaingan di dalam dunia bisnis. Pasti kalau misalnya ketemu formula value proposition yang bekerja dan dimakan oleh pasar, yang lainnya akan ikut. Tinggal gimana cara kita mampu untuk bisa terus-menerus berinovasi atau bahkan ganti value proposition. Jadi value proposition ini bukan berarti harus satu kemudian bertahan selamanya. Ini bisa berganti dalam perkembangan sesuai dengan preferensi dari pasar. Next berikutnya. Itu satu teori jadul sebenarnya tapi pertama. Fortress generic strategi dalam mengkategorisasikan produk kita dari mana. Jadi biasanya produk nggak kelihatan brand. Dalam sebuah bisnis itu dibagi jadi cuma 2 kuadran. Yang kuadran X ini berasal itu dari sisi ada kan dia main di harga yang murah atau dia main di diferensiasi. Kelihatan Beda. Harga yang murah atau diferensiasi. Di kuadran dia main di market yang generik, masih market kayak semua laki-laki, semua perempuan, atau dia main di market yang niche. Setiap kali ada perpotongan dari kuadran-kuadran ini, nanti akan menciptakan strategi.
Kalau kita main mau menembak pasar yang masif, banyak orang kita tembak tapi harganya murah, maka kita harus jadi yang paling murah kalau mau menang. Cek. Kalau Sorry saya bisa join Zoom lagi. Masalahnya ternyata kelempar. Jadi anak-anak tuh di situ nggak bisa denger lagi gitu. Sorry. Bentar. Saya gabung dulu ya. Udah lama kan ya, baru Apa ini? Dulu lama ya? Ada apa menit? 20 menitan apa? Berapa? Mungkin taruh sini aja Pak. Ditaruh saku. Cek. Kedengaran lagi teman-teman? Coba cek. Kedengaran kan? Udah jelas belum suaranya? Aman. Sip. Oke. Aduh kasihan. Taruh di saku itu Pak. Nah, Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nembak pasar umum, generik, gratis. karena kalau di sini dan kita tuh mau sinyal dari itu sinyal, banyak maka kita ganggu jadi paling biasanya. murah. Tapi untuk jadi paling murah kita harus memikirkan gimana Terus kita nggak biaya boleh untuk barang bahan bakunya bisa murah juga. IPA. Sehingga kita nggak bisa untung. Kalau kita mau nembak pasar generik, tapi produknya itu mau diferensiasi, jadi produknya itu memang kita bikin beda, ada keunggulan spesifik, ada jenis tertentu yang memang kita bikin, maka strategi kita adalah memang diferensiasi. Produknya memang kita bikin beda dibandingkan dengan produk pasaran. Kalau biasanya baju kaos misalnya kayak begini, nah kita bikin beda. Baju yang memang dibuat dari kain pecah, atau baju yang dicat oleh cat alam misalnya. Saya ada kenalan startup dari IPB, inkubasi di IPB. Dia bikin meja, dia bikin kaos, dia bikin tas, yang dicat pakai pewarna alam. Daun warnanya hijau, Oh, warnanya ecoprint. di print, ecoprint. Ecoprint. Omsetnya satu tahun dari atas kita 50 miliar. Satu tahun kan omsetnya. Dia jualnya harganya kayak 500.000 untuk satu meja, 1 juta untuk satu tas. Jadi dia memang mencari pasar-pasar premium. Nah itu diferensiasi. Terus kalau kita mau mengincar pasar spesifik niche market, terus kita pengen harganya itu murah, maka kita harus bisa memperhatikan dari sisi cost. Karena pasar spesifik itu berarti kan kita cuma bisa jual di sedikit, lebih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan pasar generik. Maka kita harus memperhatikan cost kita jangan sampai cost kita mahal. Kayak orang jangan hire yang penting lulusan ternama. Kita hire anak-anak yang memang SMK misalnya bisa digaji UMR atau gajinya itu berdasarkan hari kerja. Itu contoh cost fokus. Jadi ada beberapa bisa memang yang paling pintar cuma bosnya, yang lainnya itu anak-anak SMK, anak-anak magang, anak-anak yang memang dibayar per hari karena dia pengen cost fokus gitu. Menjadikan perusahaannya itu hemat banget. Terus kalau misalnya kita menembak di market dan kita pakai strategi yang diferensiasi lagi di produk yang beda, maka strategi kita itu adalah differentiation focus. Maksudnya itu adalah selain produk yang beda, produknya itu juga harus memang spesifik menyasar pasar yang niche. Misal pasar niche itu para hobi sepeda, Nah, kita bikin sepeda kepada para orang-orang yang hobi sepeda yang fiturnya tertentu, misalnya fiturnya khusus untuk naik gunung, fiturnya khusus untuk nanjak. Nah, itu contoh strategi yang dibagikan di market dari diferensiasi. Nah ini teman-teman nanti bisa coba pelajari lagi di rumah untuk bisa dipetakan sendiri di sistem atau masuk yang mana. Next berikutnya. Kita masuk ke channel ya. Tadi teman-teman sudah dapat intro dari saya tentang channel. Nah, ada teman saya yang dari Brazil ya yang bisa dapat penjualan sampai 1 juta US dalam 1 tahun hanya dengan bekerja sama dengan konsultan di negaranya. Next berikutnya. Next lagi. Nah, ini teman-teman bisa pelajari juga Framework. sebuah framework yang Bullseye Framework. Ini adalah framework untuk memilih channel marketing apa yang kira-kira cocok dan efektif bekerja kepada orang kita. Jadi Bullseye Framework ini adalah satu cara yang nanti akan mempermudah kita untuk memilih. Dia diawali dari karakter luar. Kalau karakternya jelas, teman-teman nanti bisa lihat berbagai macam strategi marketing yang ada di situ. Ada marketing via sosial media, marketing offline, marketing personal, marketing menggunakan teknologi dan sebagainya. Ada 19 di karakter luar itu. Nah dari 19 itu kita pilih yang kita rasa cocok sesuai dengan karakter produk kita. Kita ambil maksimal 6, taruh di dalam lingkaran kedua. 6 aja taruh di situ. Terus kita eksperimen dengan budget yang terbatas.
Sediakan budget tapi terbatas, jangan banyak. Dari 6 itu ketika nanti sudah percobaan 6 bulan, 1 bulan, 3 bulan, kan ternyata mana sih yang lebih perform? Yang paling perform kita masukkan ke dalam lingkaran utama. Jadi 3 strategi marketing atau 3 channel marketing utama bergerak kita. Jadi ketika bicara tentang channel marketing, jangan teman-teman beranggapan semakin banyak channel semakin bagus. Karena itu bikin kita nggak fokus dan resource kita terbuang ke banyak arah. Yang namanya resource itu kan perlu untuk dialokasikan kepada tempat yang memang efektif. Jadi teman-teman nanti bisa memilih dari serangkaian percobaan ini. Next, kita coba nih kayak ini sudah kayak lagi. Terakhir customer relationship. Customer relationship itu ada di next DMC yang bagian nanti paling ada ya. Sebenarnya saya ada juga teman kayaknya kalau saya tampilkan. Jadi video ini tuh menceritakan Zappos, atau perusahaan Zappos dia jualan sepatu diakuisisi oleh Amazon dengan nilai 1 miliar US dollar juga, 1,3 miliar US dollar juga. Foundernya kayak walaupun sudah lama ya, dia menjalankan kepakaran di mana. Zappos itu jadi perusahaan besar, jualan sepatu, bahkan jualan sepatu banyak kamu. Dengan cara unggul di sisi customer service. Jadi customer service Zappos ini itu emang men-treat customer-nya sama kayak dia nge-treat temannya sendiri. Jadi nggak ada batasan harus maksimal ngobrol sama customer sekian menit. Dia mau ngobrol sama apa nggak masalah. Jadi tadi video yang saya mau tayangkan itu mungkin bisa lihat di YouTube ada salah satu testimoni dari customer service Zappos yang dia bilang pengalaman saya pertama ngobrol sama customer saya di phone call, di customer line call itu 10 jam 43 menit. Bayangkan ada customer service yang ngobrol sama customer 10 jam 43 menit. Ngomongin apa ya? Di sini cerita dia tahu ngomongin tentang produknya, habis itu dia mau hobinya, dia mau semuanya sampai 10 jam. Ada cerita yang lain, customer Zappos, dia bingung kan, mau beli pizza malam-malam. Dia kepikiran Zappos, karena Zappos customer call-nya tuh 24 jam. Dia telepon customer service Zappos, saya mau beli pizza, boleh nggak bantuin saya untuk pesen pizza lagi? Dipesenin oleh customer service Zappos. Sampai segitu. Jadi nggak ada batasan customer service Zappos itu ngelayani atau bantuin customer itu dengan batasan apa. Bahkan setiap customer service itu dikasih budget. Kamu boleh spending budget ini, asalkan nggak melebihi angka segini. Kalau misalnya kamu perlu untuk nge-treat customer ini, misalnya ngasih voucher, misalnya ngasih bonus, misalnya ngasih ganti, dia bisa tanpa harus melapor ke atasannya. Otoritasnya ada di si customer service. Coba kalau kita di perusahaan, customer service Tanya. bareng, lapor dulu sama supervisor manager. Kalau Zappos enggak, customer service yang merasa ini perlu diganti untuk bisa membangun rumah, boleh dia punya otoritas untuk bisa mengeluarkan budget. Nah, itu yang bikin dia akhirnya dicintai oleh customer. Hanya dari pelayanan customer service. Kalau kita mungkin merasa customer service bisa menjadi pembeda dari sebuah perusahaan. Bisa. Amazon customer service-nya, ya Amazon setelah mengakuisisi Zappos akhirnya menerapkan pola customer service yang mirip dengan Zappos. Dan sekarang Amazon memang jadi salah satu perusahaan yang kalau di survei itu tentang pelayanan customer yang paling tinggi banyak rankingnya sekarang di dunia. Itu salah satu. Jadi teman-teman dari sini semoga terbuka ya pikirannya bahwa bikin bisnis itu bukan cuma sekedar kita bikin produk, bukan sekedar kita ngasih jasa, tapi juga tentang strategi yang mengelilingi produk dan jasa tersebut. Dia bisa tentang value proposition mungkin cuma satu kata, tapi ini dampaknya signifikan kepada berbagai macam strategi yang ingin kita terapkan. Dia bisa berarti channel marketing kita. Mungkin channel marketing itu cuma 1 atau 3 channel aja, tapi ketika itu bekerja, maka kita nanti akan bisa mengeksploitasi channel marketing tersebut. Kita mungkin cuma sekedar customer relationship. Kenapa ini bisa masuk nih customer relationship di dalam satu bisnis pada kanvas? Karena dia penting, sehingga kita mampu untuk bisa menciptakan perbedaan. Nah itu kira-kira teman-teman ya, semoga ini bisa jadi awalan dan teman-teman nanti men-trigger diri teman-teman. Modif lagi ini bisnis model kanvas ya. Jangan hanya sekedar isi, tapi memang jadikan bisnis model kanvas ini sebagai sarana kita untuk menaruh strategi bisnis yang memang benar-benar penting dan kita ingin terapkan. Sehingga ini nanti akan jadi pembeda. Karena kita ada misi dari kalangan pemilih, maka bisnis kita juga adalah bisnis yang memang punya perbedaan yang sangat signifikan. Kita berbisnis dengan ilmu, kita berbisnis dengan inovasi. Dan nanti hasil diharapkan lebih tinggi dibandingkan bisnis dengan jalan seperti layaknya air. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan